Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Trianggara Putra SHMH pada Prodi Ilmu Hukum. Pada semester ini saya diberikan kepercayaan untuk mengampu mata kuliah Hukum Perusahaan, yang dimana Hukum Perusahaan ini merupakan mata kuliah yang sangat menarik untuk kita kaji atau kita teliti, karena ini kembali lagi terkait dalam hal fenomena yang sering kita jumpai di tengah kehidupan atau keseharian kita. Nah, terkait dalam hal uh, materi nanti yang akan saya sampaikan, saya lebih mengutamakan sifat yaitu berdiskusi, ya, berdiskusi dengan mahasiswa. Lalu juga yang kedua kita akan menggeledah kasus, gitu ya, kasus-kasus yang mungkin terjadi fenomena di belakangan hari ini, dan juga nanti kita akan goalnya adalah bagaimana caranya mahasiswa akan percaya atau bisa memberikan suatu pemaparan atau penjelasan terkait dalam hal mata kuliah ini. Sekian mungkin dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Pada kesempatan hari ini saya diberikan kepercayaan oleh Fakultas Hukum untuk memberikan atau memaparkan mata kuliah Hukum Perusahaan. Nah, jadi sebenarnya hukum perusahaan ini sering secara tidak langsung di dalam dunia kita sehari-hari. Dalam hal ini pasti pernah namanya mendengar hukum perusahaan atau perusahaan, kan gitu ya. Tetapi terkait dalam hal perusahaan ini ada klasifikasinya. Jadinya ada kategori-kategori yang tertuang secara hukum terkait dalam hal hukum perusahaan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi hukum perusahaan, mungkin kita sifatnya sharing di sini ya. Dari teman-teman semua, apa saja sih jenis-jenis dari perusahaan yang kita ketahui? Mungkin ada yang bisa memberikan atau memaparkan yang kita ketahui perusahaan itu apa saja sih contohnya? Salah, nggak ada masalah. Kita namanya diskusi sini, sama-sama belajar. Perusahaan, gimana? Usaha, oke. Apalagi saya tampung dulu pertanyaannya, jawabannya. Perseorangan, oke. Ada lagi? Perusahaan yang mungkin sering, ini kan terkait dalam hal perusahaan ini kan sering kita jumpai nih di kehidupan sehari-hari, gitu ya. Misalkan saya mau membeli sayur, di mana? Di warung, gitu ya. Saya ingin membeli Indomie nih, ada di warung, ada di Indomaret. Tetapi selama ini kan kita hanya mengetahui bahwasanya apakah warung atau Indomaret itu merupakan suatu perusahaan? Kan gitu ya. Nah, ini akan kita bahas nanti dalam mata kuliah ini. Mungkin ada yang lain yang bisa menjabarkan terkait dalam hal apa saja sih contoh-contoh dari perusahaan yang kita ketahui gitu. Tadi ada warung, ada perorangan, perusahaan perorangan, lalu apa lagi? Ada yang bisa menanggapi? Kalau PT itu termasuk perusahaan apa? PT, oke, saya tampung dulu. PT, apa lagi? Ada lagi? CV atau CV ya? CV, oke. Ada lagi? Firma, oke. Ada lagi? Persekutuan perdata. Persekutuan perdata, oke. Saya tampung. Ada lagi? Nah, jadinya terkait dalam hal perusahaan ini ada klasifikasinya. Ya, ada dua jenis perusahaan. Secara hukum itu, perusahaan itu terbagi dua. Yang pertama itu adalah perusahaan yang berbadan hukum dengan perusahaan yang tidak berbadan hukum. Artinya, golongan dari perusahaan yang berbadan hukum dan perusahaan yang tidak berbadan hukum ini terkait dalam hal legalitas pendiriannya dan terkait dalam hal tanggung jawab atau konsekuensi hukum pendirinya. Atau kalau bahasa hukum itu pendirinya itu adalah persekutuannya, sekutunya. Jadinya pengelompokan terkait dalam hal perusahaan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum ini, yang pertama, perusahaan yang berbadan hukum itu contohnya adalah perseroan terbatas. Oke, ya, yang sering kita jumpai itu adalah PT. Selanjutnya ada yang namanya koperasi. Koperasi itu masuk ke dalam klasifikasi perusahaan. Nah, perusahaan, tetapi
dalam arti ruang lingkupnya berbeda. Ya. Lalu selain yang namanya koperasi, ada yang namanya kita jumpai seperti Universitas Lancang Kuning, yaitu adalah yayasan. Nah, yayasan, koperasi, habis itu PT, itu merupakan masuk ke dalam klasifikasi perusahaan yang berbadan hukum. Nah, sedangkan perusahaan yang tidak berbadan hukum, ya, itu adalah contohnya misalkan seperti CV tadi, firma, persekutuan perdata. Nah, tetapi di sini ada beberapa perbedaan. Kalau sekiranya perseorangan, maka tanggung jawabnya itu adalah perorangan. Jadinya seseorang mendirikan perusahaan, ya, atau usaha, itu hanya tanggung jawabnya pribadinya dia. Nah, ada konsekuensi hukumnya. Apabila terjadi suatu akibat hukum di kemudian hari, maka konsekuensinya adalah terhadap kepada si pendirinya atau sekutunya, si perorangan tadi. Misalkan, contoh warung. Ya, saya membuka suatu usaha warung kelontong yang menjual kebutuhan sehari-hari. Oke. Sewaktu saya ingin memasukkan atau mengisi eh, toko saya tadi, saya sifatnya berhutang kepada distributor. Distributor, saya pinjam dong produk-produk kamu untuk saya jual belikan. Tetapi di sini ada termin. Termin pembayar misalkan 3 bulan. Sewaktu 3 bulan saya akan membayar. Oke, saya setuju katanya. Dimasukinlah item-item dari produk yang dia perjualbelikan. Nah, dalam konteks ini, sewaktu tagihan itu tidak bisa saya tagihkan, maka konsekuensinya adalah sampai harta pribadinya saya. Jadinya tidak terkunci di dalam perusahaan saya saja. Berbeda konteksnya kalau misalkan kita berbicara perseroan terbatas. Nanti kita akan membahas terkait dalam hal perseroan terbatas. Nah, terkait dalam hal perorangan, maka apabila ada suatu tagihan terhadap perusahaan tersebut, konsekuensinya sampai ke harta pribadinya. Misalkan contoh ini yang sering terjadi, misalkan hutang perusahaan, hutang usahanya itu sebesar 50 juta misalkan. Perusahaan tidak bisa membayar atau usahanya tidak bisa membayar. Karena kenapa? Barangnya tersebut belum dapat diperjualbelikan, belum ada keuntungan di sana. Nah, maka harta kekayaan pribadi saya itu bertanggung jawab untuk saya bayarkan kepada si distributor untuk melunasi tagihan terhadap produk-produk yang saya pinjam tadi. Ini terkait dalam hal firma. Nah, terkait dalam hal firma begitu juga, sama halnya seperti perusahaan perorangan. Jadinya apabila terjadi suatu perselisihan hukum di kemudian hari, maka akibat hukumnya itu tidak hanya sebatas terhadap si perusahaannya saja atau firmanya saja, melainkan sampai ke dalam harta pribadinya. Itu tidak menutup kemungkinan seperti itu terjadi. Nah, ini contoh-contoh terkait dalam hal perusahaan yang tidak berbadan hukum. Nah, selain itu ada yang sering kita jumpai namanya itu adalah persekutuan perdata. Nah, persekutuan perdata ini lahir atas dasar suatu perikatan atau perjanjian. Jadi di bawah persekutuan perdata itu macam-macam. Ada CV, ada UD, ada yang namanya konsorsium, ada yang namanya joint operasional, ada yang namanya joint management, ada yang namanya joint venture, macam-macam. Nah, ini kembali lagi terkait dalam hal prinsip dari pelaku usaha mendirikan perusahaan adalah untuk mencari suatu keuntungan di dalamnya. Jadinya, sewaktu kita berbicara keuntungan, maka skema-skema bisnis dari segi hukum itu juga tidak menutup kemungkinan lahirnya suatu jenis-jenis teknis persekutuan. Nah, seperti contohnya yang belakangan hari ini sering dijumpai seperti joint management. Nah, joint management ini sering digunakan dalam dunia bisnis, biasanya itu di dalam dunia perhotelan. Jadi kalau teman-teman pernah
melihat gitu ya, ada yang namanya hotel Hotel Pena, ya, Hotel Pena. Tetapi di bawahnya itu ada namanya Bay Zuri, Bay Aston, gitu ya. Pernah membaca atau melihat ya. Nah, itu menggunakan skema joint management atau joint operational, dan yang dimana itu merupakan salah satu dari persekutuan perdata atau jenis dari persekutuan perdata. Di mana letaknya? Misalkan contoh, kapasitas saya hanya berprofesi sebagai dosen, ya. Tetapi saya memiliki modal yang dimana misalkan modal ini dari keluarga saya untuk dikelola, yang dimana saya ingin membuat suatu usaha yang bergerak dalam bidang perhotelan misalkan. Oke, karena saya punya modal, saya buatlah hotel, saya dirikan hotel. Tetapi saya tidak memiliki kemampuan dan tidak memiliki pengalaman untuk mengelola namanya usaha perhotelan karena basic saya hanyalah sebagai dosen. Sewaktu perusahaan atau hotel itu sudah berdiri, sudah selesai, berjalanlah hotel ini. Yang saya harapkan income bersih setiap bulan itu misalkan dari hotel itu saya targetkan adalah sebesar 50 juta untuk dapat menutupi operasional perhotelan tersebut. Tetapi setelah berjalan 1, 2, 3 sampai setahun, target yang saya capai ini tidak mencukupi dari 50 juta, melainkan hanya 10 juta misalkan. Berarti kan dalam arti kan saya minus. Karena kenapa? Adanya suatu kesalahan terhadap manajemen yang saya jalankan di hotel itu. Karena kenapa? Saya tidak memiliki kemampuan. Gitu. Nah, tetapi di sini ada yang namanya skema kerjasama. Jadinya saya mendatangi salah satu hotel yang mungkin memiliki cabang di Indonesia sudah cukup banyak. Saya melakukan negosiasi untuk melakukan kerjasama, operasional ataupun manajemen. Misalkan saya tunjuk, saya meminta tolong kepada Aston. Hey Aston, saya punya aset, yaitu perhotelan, ini fotonya, dan masuk ke dalam klasifikasi hotel berbintang 4, misalkan. Tetapi saya tidak memiliki kemampuan untuk memanajerial hotel tersebut. Yang dimana target yang income yang seharusnya saya targetkan itu adalah 50 juta, tetapi yang saya peroleh selama setahun ini hanya 10 juta. Bagaimana skemanya? Agar ini tercapai, kita menggunakan skema kerjasama. Apa yang bisa ditawarkan? Yang dimana terhadap aset itu adalah kepemilikan dari saya. Tetapi terhadap operasional ataupun manajemen di dalam perhotelan itu, saya lemparkan itu adalah kapasitas atau kewenangan dari pihak Aston. Terhadap keuntungan yang diperoleh, kita akan sharing profit. 50-50% kah? Atau 60-40%? Sesuai dengan kesepakatan yang akan kita sepakati bersama. Oke, tetapi bagaimana caranya agar Aston ini juga memiliki branding di dalam hotel tersebut? Oke, kita setuju, kita sepakat Hotel Pena tadi yang awalnya namanya hanya Hotel Pena, tetapi di bawahnya kita cantumkan lisensinya IP dari si Aston tersebut. Berarti by Aston. Nah, inilah yang sekarang sering kita jumpai di dalam dunia perhotelan. Ya, karena itu merupakan salah satu efektivitas dalam dunia usaha. Daripada saya nantinya perusahaan itu atau hotel itu akan pilot dan tidak berkembang, maka lebih baik saya menggunakan skema persekutuan perdata. Kalau misalkan saya jual, sedangkan hotel saya itu tempatnya prospek sekali dari segi tempat, gitu, dan akan berdampak besar terhadap kemajuan dari kota tersebut. Berarti income hotel itu juga nanti akan besar. Tetapi kesalahan itu terletak di dalam manajerial saya, manajemen saya. Saya tidak memiliki kemampuan, kecakapan terhadap pengelolaan hotel tersebut. Nah, ini skema dari joint operasional ataupun joint manajemen yang masuk ke dalam kategori dari
persekutuan perdata. Nah, selain itu juga yang sering kita jumpai ada yang namanya konsorsium atau KSO. Jadi KSO ini sering kita jumpai, dasarnya sama halnya seperti joint operational dan joint management, tetapi skemanya berbeda terkait dalam hal maksud dan tujuan dari para pelaku usaha ini melakukan persekutuan perdata ini. Nah, mungkin dari teman-teman yang sering melihat atau pernah mendengar contoh dari KSO ini seperti halnya pembangunan jalan tol. Oke, yang dimana diketahui bahwasanya sewaktu zaman kepemimpinan Presiden Joko Widodo, itu marak sekali namanya gencarnya pembangunan infrastruktur, ya, jalan tol dan sebagainya. Yang dimana pada saat itu negara sudah menunjuk salah satu perusahaan BUMN, yaitu ada namanya HKI, Utama Karya Indonesia, sebagai pelaku usaha yang nantinya akan ditunjuk sebagai pengembang, dalam arti pembangunan infrastruktur itu akan dilakukan atau akan dikerjakan oleh si HKI ini. Ya. Singkat cerita, sewaktu seluruh pekerjaan pembangunan infrastruktur di Indonesia ini dilakukan, butuh yang namanya modal. Modal tidak sedikit, tetapi modalnya cukup besar pembangunan itu. Nah, sedangkan HKI tidak memiliki asupan dana yang cukup besar untuk melakukan pembangunan seluruh Indonesia, dan juga tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup banyak terhadap pembangunan infrastruktur itu, maka HKI dalam hal ini bekerja sama dengan perusahaan lainnya untuk bersama-sama mengerjakan suatu proyek. Misalkan, sewaktu saya membangun, contoh simpelnya, HKI itu ditunjuk untuk membangun kampus Universitas Lancang Kuning. Oke. Karena dia tidak memiliki dana yang cukup besar untuk membangun kampus ini, maka dia bekerja sama dengan perusahaan Waskita namanya. Oke. Jadinya HKI dan Waskita menjadi satu, melebur menjadi satu untuk satu kepentingan pembangunan kampus ini saja. Tetapi terkait dalam hal pekerjaan yang sudah dilakukan di luar konteks pembangunan ini, di setiap masing-masing perusahaan, itu tanggung jawabnya masing-masing. Tetapi terhadap pembangunan kampus ini, mereka menjadi satu. Jadinya baik itu omset dan aset itu menjadi satu satuan. Tujuannya adalah pembangunan. Nah, ini menggunakan skema KSO, konsorsium. Nah, ini yang sering dilakukan di dalam dunia usaha. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya mau bertanya, Pak. Silakan. Dengan namanya siapa? Habib Mustaqim Atta, Pak. Habib. Oke. Silakan, Habib. Apa saja syarat pendirian sebuah PT, Pak? Syarat pendirian sebuah PT. Nah, oke. Terkait dalam hal syarat pendirian sebuah PT itu harus adanya dua pendiri. Itu yang pertama. Jadinya adanya si A dan si B melakukan suatu perikatan, tujuannya adalah untuk mendirikan suatu perusahaan. Baik itu perorangan ataupun badan hukum. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, adanya modal yang sertakan atau disetor. Oke, modal ini sebagai modal awal nantinya perusahaan atau PT ini akan beroperasional. Oke. Setelah itu wajib dilakukan yang namanya pendaftaran. Kalau dulu itu Kementerian Hukum dan HAM. Tetapi pada saat ini Menteri Hukum dan HAM itu sudah terpecah menjadi dua, Menteri Hukum saja dan Kementerian Hukum dan Kementerian Imigrasi dan HAM, Bapas dan HAM, dipecah menjadi tiga, ada tiga. Nah, setelah itu nantinya akan ada yang namanya suatu keluar legalitas terkait dalam hal
izin operasional dari perusahaan atau perseroan tersebut. Nah, di sana ada yang namanya struktur organisasi juga harus diperhatikan, harus ditunjuk. Yaitu yang pertama terkait dalam hal pemegang sahamnya berapa orang, lalu berapa persen masing-masing dari pemegang saham terkait dalam hal kepemilikan saham gitu ya. Lalu juga ada yang namanya komisaris, ada namanya direktur atau direktur utama. Nah, setiap perusahaan memiliki nama yang berbeda-beda. Ada yang namanya direktur saja, ada yang namanya direktur utama, ada yang namanya presiden direktur. Komisaris juga begitu. Ada komisaris saja, ada komisaris utama. Gitu. Ya biasanya kalau perusahaan atau PT skala nasional, perusahaan besar, dia direktur itu banyak, tidak hanya satu. Tetapi sebutannya adalah dewan direksi. Ya, ada direktur utama, ada direktur keuangan, direktur legal, direktur operasional, dan macam-macam. Komisaris juga begitu. Nah, itulah terkait dalam hal pendirian. Tetapi yang biasanya itu pendirian itu dilakukan oleh notaris. Kita meminta kepada notaris untuk mendirikan mendaftarkan legalitas terkait dalam hal pendirian dari perseroan tersebut. Begitu. Itu ya. Oke, ada yang lain? Silakan. Sebelumnya saya Alexander ingin bertanya mengenai sebelumnya kan Bapak sudah menjelaskan bentuk dari sebuah organisasi perusahaan itu ada dua. Yang pertama ada tidak berbadan hukum dan kedua ada berbadan hukum. Ya. Nah, saya ingin bertanya di bagian tidak berbadan hukum, khususnya persekutuan perdata. Nah, salah satu jenis dari persekutuan perdata itu ada konsorsium yang tadi Bapak jelaskan. Nah, kerjasama dari konsorsium tersebut tuh apa Pak? Contoh kerjasama dari konsorsium. Oke, terima kasih. Nah, terkait dalam hal kerjasama dari bentuk konsorsium itu beraneka ragam, tergantung dari jenis pekerjaan yang nantinya akan mereka kerjakan. Baik itu pekerjaan yang akan ada atau pekerjaan yang sudah ada tapi dilanjutkan. Contoh konkret terkait dalam hal konsorsium ini yang dari dulu sampai sekarang ini tetap berjalan. Kalau misalkan teman-teman pernah ke Jakarta, ada yang namanya Ancol. Oke. Jadinya Ancol ini hasil dari konsorsium dari dua perusahaan. Jadi satu perusahaan itu sebagai pemilik terhadap tanah Ancol, sedangkan perusahaan yang kedua itu adalah perusahaan yang memiliki modal untuk melakukan pengembangan taman bermain Ancol di Jakarta tersebut. Jadinya ada dua perusahaan, satu pemilik tanah, yang satunya pemilik modal. Mereka bergabung menjadi satu, melakukan suatu sifat konsorsium, ya, dengan atas perjanjian, ya. Jadinya dan itu masih sampai sekarang itu masih berjalan konsorsiumnya. Ada juga misalkan itu yang terkait dalam hal melakukan membuat suatu taman rekreasi bermain anak-anak. Ada juga terkait dalam hal konsorsium itu terkait dalam hal pembangunan. Contoh misalkan, simpelnya adalah saya dan kita bersama gitu ya. Saya ditunjuk oleh suatu perusahaan untuk melakukan riset gitu ya terhadap suatu anggaplah ini komputer. Saya ditunjuk untuk melakukan riset terhadap komputer ini. Bagaimana caranya komputer ini nantinya akan berkembang sesuai dengan target yang akan dimintai oleh si pemberi pekerjaan itu kepada saya. Tetapi saya tidak bisa bekerja sendiri. Kenapa? Saya tidak memiliki kemampuan misalkan terhadap programmernya. Saya hanya memiliki kemampuan untuk membuat atau mendesain ulang terhadap layar monitornya saja menjadi lebih baik. Nah, untuk mengerjakan proyek ini, saya butuh yang namanya pihak-pihak yang memiliki kemampuan
sesuai dengan bidang-bidangnya. Oke. Karena saya di kelas ini misalkan si kelompok si A sini semuanya memiliki kemampuan terkait dalam hal programmer. Oke, programmer nantinya kita akan bekerja sama. Yang sebelah sini memiliki kemampuan terkait dalam hal menciptakan suatu misalkan komponen atau chip yang ada di dalamnya misalnya gitu. Nah, ini butuh untuk progres pekerjaan ini. Maka kita bertiga ya melakukanlah suatu perjanjian. Untuk tujuan ini pengembangan riset terhadap komputer ini, ayo, saya memiliki kapasitas terkait dalam hal desainnya, yang ini untuk programmernya, yang ini untuk terkait dalam hal chip atau apanya di dalam. Tujuannya sama. Terkait dalam hal hasil atau fee yang diperoleh nantinya, kita akan bagikan sesuai dengan porsi dari setiap masing-masing yang kemampuan yang atau kerjaan yang kita pegang. Gitu. Nah, itu juga bisa. Ya, terhadap tujuan. Sedangkan saya memiliki pekerjaan juga di luar terhadap desain terhadap produk ini, produk-produk lainnya. Tetap saya kerjakan, tetapi terhadap suatu pekerjaan ini, project ini, kita bergabung menjadi satu. Nah, itu yang bisa sama halnya contohnya seperti konsorsium tadi. Jadinya jenis terkait dalam hal konsorsium ini tergantung kembali lagi tidak ada kekhususan terhadap jenis pekerjaan atau proyeknya, melainkan terhadap tujuannya itu sama dan manfaatnya itu sama juga, begitu. Gitu ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya, Pak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Natalie Evelyn. Di penjelasan Bapak tadi, firma itu adalah usaha yang berjalan dalam bidang profesi seperti pengacara, advokat, arsitek, dan di firma ini ada 2 orang atau lebih membuka usaha secara terang-terangan untuk tujuan keuntungan terkait upah dan jasa. Nah, pertanyaan saya, dalam firma AB, sekutu A membuat utang pribadi tetapi memakai kop surat firma, apakah sekutu B juga ikut bertanggung jawab dan mengapa? Oke. Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi sedikit saya akan menjelaskan terkait dalam hal tanggung jawab sekutu terhadap suatu firma, gitu ya. Terhadap tanggung jawab ini setiap kasus itu berbeda-beda. Ada yang dimana kedua belah pihak itu bertanggung jawab terhadap suatu tanggung jawab atau konsekuensi hukum terhadap firma tersebut, atau hanya salah satu saja. Nah, bagaimana cara menilainya? Yang pertama, apakah kegiatan yang dilakukan si A tadi itu atas perizinan atau pemberitahuan dari si B? Kalau itu tidak ada konfirmasi atau persetujuan dari pihak B, maka tanggung jawab hukum itu hanya sebatas kepada si A saja. Tetapi apabila adanya persetujuan atau kesepakatan dari pihak B, yang dimana si A mewakili bertindak mengatasnamakan si B juga terhadap firma tersebut, maka tanggung jawabnya adalah secara bersamaan. Nah, ini terkait dalam hal tanggung jawab. Nah, dan itu berlaku juga dengan persekutuan perdata lainnya. Jadinya terkait dalam hal persekutuan perdata, apabila tidak adanya suatu persetujuan atau kesepakatan dari pihak sekutu lainnya, maka itu terbatas sebatas tanggung jawab itu hanya kepada si sekutu yang mengambil perbuatan hukum atau melakukan perbuatan hukum itu. Begitu. Gitu ya. Oke, ada yang lain? Cukup? Mungkin cukup ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Mungkin di sesi selanjutnya kita akan membahas mengenai perusahaan yang berbadan hukum. Mungkin dari teman-teman nanti akan baca slide-nya, nanti kita diskusikan lagi di pertemuan selanjutnya. Gitu ya. Saya tutup, saya akhiri perkuliahan kita pada pagi hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.